Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Faiza Rizmanda Putri, 2. Rizal Hamdani, 3. Fahrizal Afandi, 4. Sevina Yunita, 5. Sri Hastuti Wulandari, 6. Rani Puspitasari, 7. Irfan Zain Mahmud akan menjelaskan bab 9 yaitu tentang korelasi. Hubungan dua variabel. Tujuan dari melakukan analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah dua variabel pengukuran bersifat covariant dan untuk mengukur kekuatan hubungan di antara dua variabel menurut McDaniel tahun 2009. Dua variabel dikatakan bersifat covariant apabila kedua variabel tersebut berubah bersama-sama dalam satu periode waktu yang sama. Menurut Bewick et al. Tahun 2003, korelasi menghitung kekuatan linear hubungan di antara dua variabel yang berpasangan. Mengenai hubungan dua variabel menurut McDaniel pada tahun 2009 dijelaskan sebagai berikut. 1. Bila kita akan menguji hubungan sebab akibat, variabel yang menyebabkan hubungan disebut variabel independen atau variabel bebas dan diplot pada sumbu X. Sementara itu, efeknya disebut variabel dependen atau variabel terikat dan diplotkan pada sumbu Y. Berkaitan dengan hubungan sebab akibat, Blonsky menyebutkan bahwa korelasi tidak memberitahukan kepada kita tentang sebab akibat dan memperkirakan hubungan sebab akibat dari suatu korelasi adalah sesuatu kesalahan yang sering terjadi. 2. Kadangkala dengan korelasi kita tidak bermaksud mencari sebab akibat, tetapi melihat hubungan kecenderungan munculnya suatu gejala apakah juga diikuti oleh gejala yang lainnya. Misalnya, kita mengamati gerakan pinggul dan bahu seseorang. Contoh, hubungan antara panjang dan berat tubuh ikan. Di dalam kasus ini, kita tidak melihat hubungan sebab akibat antara panjang tubuh dengan berat ikan, tetapi hanya melihat apakah ikan yang lebih panjang juga akan lebih berat. Analisis hubungan antara panjang dan berat tubuh ikan dilakukan dengan pandangan bahwa dalam kondisi lingkungan yang baik, ikan yang lebih panjang akan memberikan berat tubuh yang lebih besar. 3. Kadangkala juga bisa terjadi tidak jelas mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Sebagai contoh, bila kita mengukur kandungan garam di dalam makanan seseorang dan tekanan darahnya untuk menguji apakah dengan memakan banyak garam akan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi. Berarti kita membuat kandungan garam di dalam makanan sebagai variabel bebas. Yang keempat, perlu diperhatikan bahwa di dalam bidang ilmu oceanograf, misalnya, kedalaman sering diplot pada sumbu Y dengan nilai 0 di atas dan variabel yang dipengaruhi oleh kedalaman, baik yang langsung maupun tidak langsung, seperti kandungan klorofil, salinitas, atau oksigen diplot pada sumbu X. Hal yang sama juga akan kita jumpai di dalam perikanan ketika melakukan analisis hubungan panjang berat tubuh ikan atau panjang tinggi tubuh ikan serta laju tangkapan ikan. Pada analisis hubungan panjang berat variabel panjang tubuh ikan selalu diplot pada sumbu X dan berat pada sumbu Y. Sedangkan pada analisis panjang tinggi, variabel panjang diplot pada sumbu X dan tinggi pada sumbu Y. Pada analisis laju tangkapan, variabel laju tangkapan diplot pada sumbu X, sedang kedalaman trough diplot pada sumbu Y dengan angka 0 di atas. Diagram pencar. Diagram pencar atau disebut scatter plot menggambarkan arah hubungan di antara dua variabel.
Diagram ini adalah cara visual yang paling mudah dan bermanfaat untuk menyajikan korelasi di antara dua variabel. Menurut Bewicz et al., langkah awal untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi di antara dua variabel adalah dengan membuat diagram pencar. Pada diagram ini, variabel bebas diplot pada sumbu minus X dan variabel terikat pada sumbu minus Y. Pada plot diagram ini, setiap pasang skor variabel diwakili dengan sebuah titik. Diagram pencar dengan plot titik-titik yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan korelasi positif atau variabel X meningkat dan variabel Y juga naik. Bila diagram pencar menunjukkan titik yang menyebar dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan korelasi negatif atau variabel X naik, variabel Y turun. Diagram pencar dari Z-score juga memperlihatkan kekuatan hubungan di antara dua variabel. Bila titik-titik di dalam diagram pencar menunjukkan jalur yang sempit, sehingga bila garis lurus digambarkan melalui jalur itu, titik-titik akan berada di dekat garis. Keadaan itu menggambarkan korelasi linier yang kuat di antara dua variabel. Tetapi bila titik-titik pada diagram pencar itu menyebar melebar, hubungan ini antara dua variabel relatif lemah. Hubungan di antara dua variabel di dalam diagram pencar itu secara matematis diekspresikan dengan simbol R. Sebagaimana halnya dengan mean dan devasi standar, person T atau suatu interval statistik yang dapat dipergunakan dengan data rasio. Asumsi yang mendasari produk moment coefficient of correlation adalah hubungan di antara dua variabel X dan Y adalah linier, yaitu suatu garis lurus yang memberikan gambaran yang masuk akal tentang hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Bila kurva diperlukan untuk mengekspresikan hubungan tersebut, hubungan itu disebut hubungan kurvilinier. Dalam hubungan kurvilinier, bila nilai X naik, nilai Y juga naik sampai ke suatu titik, yaitu titik D, di mana bila nilai X terus naik maka nilai Y akan turun. Suatu cara yang praktis untuk menentukan apakah hubungan di antara dua variabel bersifat linier atau kurvilinier adalah dengan mengamati diagram pencar dari data tersebut. Bila hubungan dua variabel bersifat kurvilinier, perhitungan person akan mengarah pada salah tafsir terhadap derajat hubungan dua variabel tersebut. Dalam kasus ini diperlukan angka indeks yang lain, seperti rasio koreksi. Koefisien korelasi person R. Koefisien korelasi person R atau person product moment correlation koefisien menunjukkan arah dan kuatnya hubungan di antara dua variabel tanpa perlu diagram pencar untuk melihatnya. Koefisien korelasi Spearman-Rho. Koefisien korelasi Spearman-Rho adalah varian dari koefisien korelasi person R yang dipergunakan untuk data yang berupa tingkatan atau rank data. Menurut Ponsky 2009b, koefisien korelasi ini cocok dipergunakan untuk kondisi sebagai berikut, yaitu 1. Satu variabel berupa skala ordinal dan yang lainnya adalah juga skala ordinal atau yang lebih tinggi. Dan 2. Distribusi secara nyata, menceng atau skewed. Selanjutnya, koefisien korelasi person R. Person product moment correlation koefisien menunjukkan arah dan kuatnya hubungan di antara dua variabel tanpa perlu diagram pencar untuk melihatnya. Dari Ari et al. 2009. Secara matematis, person R didefinisikan sebagai berikut. R sama dengan sigma Zx Zy bagi N. Keterangan R adalah person product moment coefficient of correlation. Sigma Zx Zy adalah jumlah hasil kali Z
dikurangi skor. N adalah banyak pasangan skor. Nilai R berkisar antara +1 sampai -1, artinya R bersifat universal. Persamaan lainnya yaitu R kurung buka sigma XY min kurung buka sigma X kali sigma Y bagi N kurung tutup dibagi kurung buka sigma X kuadrat min sigma X kuadrat bagi N kurung tutup sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat min N, atau R sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi kurung buka N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat kurung tutup. Keterangan R sama dengan person R, sigma X sama dengan jumlah skor dalam distribusi X, sigma Y sama dengan jumlah skor dalam distribusi Y, sigma X kuadrat sama dengan jumlah skor kuadrat dalam distribusi X, sigma Y kuadrat sama dengan jumlah skor kuadrat dalam distribusi Y, sigma X Y sama dengan jumlah perkalian pasangan X dan Y, N sama dengan banyak pasangan skor X dan Y. Contoh soal, 5 orang mahasiswa menempuh mata ujian matematika dan sains dan memperoleh nilai seperti pada tabel. Bagaimana korelasi nilai dari kedua mata pelajaran tersebut? Perhatikan tabel di bawah ini. Penyelesaiannya, perhatikan tabel di bawah ini. Perhitungan dengan rumus persen R sama dengan jumlah perkalian pasangan X dan Y dikurangi jumlah skor dalam distribusi X, dan jumlah skor dalam distribusi Y dibagi jumlah skor kuadrat dalam distribusi X kurangi jumlah skor kuadrat dalam distribusi X dan jumlah skor kuadrat dalam distribusi Y dikurangi skor kuadrat dalam distribusi Y pangkat 2. Persen R sama dengan 5 kali 937 dikurangi 70 dikali 65 dibagi 5 kali 1014 dikurangi 70 pangkat 2. 5 kali 875 dikurangi 65 pangkat 2. Persen R 4685 dikurangi 4550 dibagi 5070 dikurangi 4900 dikurangi 4375 dikurangi 4225. Persen R 135 dibagi akar kuadrat 170 kali 150. Persen R 135 dibagi akar kuadrat 25.500. Persen R 135 dibagi 159,69. Persen R sama dengan 0,85. Dalam penerapannya, koefisien korelasi persen hanya cocok untuk hubungan linier dan tidak dapat diterapkan pada hubungan kurvilinier. Koefisien korelasi Spearman-Rho merupakan varian dari koefisien korelasi persen R yang dipergunakan untuk data yang berupa tingkatan atau rank data. Menurut Plonsky 2009b, koefisien korelasi cocok digunakan untuk kondisi sebagai berikut. Satu variabel berupa skala ordinal dari yang lainnya adalah juga skala ordinal atau yang lebih tinggi. Distribusi secara nyata, menceng atau skewed. Persamaan Spearman-Rho 1 dikurangi jumlah skor perbedaan tingkatan antara variabel pertama X dan variabel Y pangkat 2 dibagi banyaknya pasangan variabel X dan Y kurangi banyaknya pasangan variabel X dan Y pangkat 3. Keterangan N sama dengan banyak pasangan variabel X dan Y
D sama dengan perbedaan tingkatan antara variabel pertama, X dan variabel Y. R sama dengan Spearman Rho. Perhitungan dengan rumus. R sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D pangkat 2 dibagi N dikurangi N pangkat 3. R sama dengan 1 dikurangi 6 kali 4 dibagi 5 pangkat 3 dikurangi 5. Yakni 1 dikurangi 24 dibagi 125 dikurangi 5. Ketemunya adalah 1 min atau dikurangi 24 dibagi 120. Ketemunya adalah 1 dikurangi 0,2 sehingga R sama dengan 0,80. Interpretasi koefisien korelasi. Korelasi tidak perlu menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Ukuran korelasi sebagian merupakan fungsi dari variabilitas dari dua distribusi yang dikorelasikan. Koefisien korelasi tidak harus diinterpretasikan dalam kerangka persentase kesempurnaan korelasi. Hindari menginterpretasikan koefisien korelasi secara absolut. Demikian pemaparan singkat kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.